Selamat pagi Ananda. Apa kabar kalian untuk hari ini? Ya, Ibu Ismaria berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Ananda. Dan masih tetap semangat belajar bersama dengan anggota keluarga kalian yang ada di rumah. Nah, bersama dengan Ibu Ismaria, hari ini kita akan kembali belajar dari buku Bupena kalian. Kalau pada pembelajaran yang lalu kalian sudah belajar dari buku Bupena jilid 2C untuk tema 5 dan tema 6, yaitu tema 5 pengalamanku, tema 6 merawat hewan dan tumbuhan. Hari ini kita akan lanjut pada Bupena jilid 2D untuk tema 7. Nah, di buku Bupena jilid 2D itu ada 2 tema 7 dan tema 8. Hari ini kita akan masuk pada tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 1 dan 2. Nah, bagaimana Ananda? Sudah siap belum belajar bersama dengan Ibu Ismaria? Sudah siap ya? Yuk kita langsung ke pembelajarannya. Ananda, apakah kalian pernah membaca sebuah cerita yang di dalamnya menceritakan tentang hewan? Ya, mungkin pernah ya. Nah, fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Jadi, kalau kalian buka atau membaca sebuah buku cerita yang di dalamnya menceritakan tentang hewan, maka buku itu disebut dengan fabel. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan hayalan pengarang. Nah, sekarang coba kita baca bersama cuplikan fabel yang ada berikut ini. Oto si unta terkulai lemas di tengah padang gurun. Padang gurun yang kering dan panas membuatnya kehausan. Terbanglah Rara si burung dara di atas Oto. Oto, ayo ikut aku. Aku tahu di mana tempat banyak air, ajak Rara. Sesampainya di sumber air, Oto menyimpan banyak air di tubuhnya. Sejak saat itu, Oto dapat bertahan selama beberapa hari tanpa minum air. Nah, setelah kita baca cuplikan fabel tadi, kita dapat mengetahui bahwa tokoh dalam fabel tersebut adalah Oto si unta dan Rara si burung dara. Nah, sekarang Ananda, Ibu akan membacakan sebuah cerita tentang tupai dan kura-kura. Nanti setelah Ibu bacakan cerita ini, Ibu berharap kalian dapat menjawab pertanyaan dari muatan bahasa Indonesia yang ada pada halaman 5 buku Bupena jilid 2D milik kalian. Nah, sekarang yuk dengarkan cerita tupai dan kura-kura yang akan Ibu bacakan. Tupai dan kura-kura. Di tepi hutan hiduplah seekor tupai dan kura-kura. Menurut tupai, kura-kura adalah hewan paling lambat. Tupai juga tidak menyukai sifat kura-kura yang terlalu sering menasehatinya. Suatu hari, tupai pergi mencari makanan. Ia melihat ada pohon apel. Di bawah pohon apel tersebut terdapat kolam. Tanpa ragu, tupai berlari dan memanjat pohon apel tersebut. Hai tupai, hati-hati saat memetik apel. Kolam ini cukup dalam. Kalau kamu terjatuh, kamu bisa tenggelam. Kura-kura memberi saran. Iya, aku sudah tahu, ucap tupai. Tupai merasa kesal karena dinasihati oleh kura-kura.
Tupai mengambil banyak apel dari pohon sehingga tangganya penuh. Tupai kesulitan saat hendak turun. Tiba-tiba Tupai terpeleset. Buah apel yang dibawanya jatuh. "Aduh, apel-apelku jatuh ke dalam kolam," ucap Tupai sambil menangis. "Sudahlah Tupai, jangan menangis. Tadi aku sudah mengingatkanmu untuk hati-hati. Sekarang berhentilah menangis dan cepat turun dari pohon," ucap kura-kura menasihati Tupai. Walaupun sedih, Tupai menuruti nasihat kura-kura. Setelah tiba di bawah pohon, kura-kura menghampiri Tupai dan berkata, "Ini apel-apelmu, Tupai. Tadi aku mengambilnya saat terjatuh di kolam. Sekarang kamu jangan sedih lagi ya," ucap kura-kura. "Kura-kura, terima kasih. Maafkan aku tadi tidak mendengarkan nasihatmu," ucap Tupai sambil menangis. Kura-kura memaafkan Tupai. Tupai pun mengambil apel yang dipetik kepada kura-kura. Mereka memakan apel tersebut bersama-sama. Kini mereka berdua menjadi teman baik. Nah, setelah Ibu bacakan cerita tadi, Ibu berharap Ananda dapat menjawab pertanyaan yang ada di halaman 5 untuk muatan bahasa Indonesia. Ayo berlatih. Ananda, selanjutnya kita akan belajar dari muatan matematika mengenal pecahan 1/2. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Perhatikan gambar yang ada berikut ini. Apel utuh dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagian dari 2 potong apel dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2 dibaca setengah atau 1/2. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A/B untuk A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ada ini. Pada pecahan 1/2, 1 merupakan pembilang dan 2 merupakan penyebut. Pecahan 1/2 juga dapat digambarkan oleh bagian yang diarsir seperti gambar yang ada berikut ini. Jadi ada gambar di sini 1 buah lingkaran yang dibagi menjadi 2. 1/2. 1 dibagi 2. Ada 1 persegi panjang yang juga dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. 1/2. Dan pada gambar yang ketiga ada persegi yang juga terbagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, selanjutnya Ananda, pada muatan SBDP kita akan belajar membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Sehari-hari kita mendengar banyak bunyi. Ada bunyi kuat dan juga bunyi lemah. Contoh bunyi kuat adalah saat bel sekolah berbunyi. Kita dapat mendengar suara bel dengan kuat. Bunyi lemah contohnya saat kita berjalan. Apakah kalian dapat mendengar bunyi langkah kalian? Ya, kalian bisa mendengarnya. Namun bunyinya terdengar lemah. Nah, Ananda, kita lanjut ya belajar
di pembelajaran 2 untuk muatan bahasa Indonesia. Kita kembali belajar tentang ciri-ciri fabel. Ibu ulang kembali ya. Fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Berikut ini adalah ciri-ciri fabel. Yang pertama, pada fabel itu menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Nah, tokoh hewan yang ada pada fabel itu memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Kemudian di fabel itu memiliki alur cerita, dan fabel memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Nah, Ananda, kalian juga perlu ketahui bahwa fabel dapat diperagakan menjadi sebuah drama. Nah, jadi ada sebuah drama yang ceritanya di dalamnya menceritakan tentang hewan-hewan. Jadi hewan-hewannya dapat berbicara seperti manusia. Nah, ini juga disebut dengan drama yang isinya tentang fabel atau cerita tentang hewan. Ananda, ayo kita lanjut belajar dari muatan PPKN. Mengenali ciri khas teman di sekolah. Nah, setiap orang itu memiliki ciri khas ya Ananda. Ciri khas ada yang dapat dilihat secara langsung, yaitu ciri tubuh atau ciri fisik. Misalnya bentuk rambutnya, warna kulit, tinggi badan, dan bobot tubuh. Namun ada juga ciri khas yang tidak terlihat secara langsung, yaitu sifat. Misalnya rajin, jujur, dan rendah hati. Ciri tubuh kita dan teman-teman itu beragam, berbeda-beda. Namun meskipun berbeda, kita tetap dapat berteman dengan rukun dengan mereka semua, dengan teman-teman kita semua, karena kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Kita dapat menggunakan perbedaan kita untuk kebaikan, misalnya untuk membantu teman. Inilah yang membuat indahnya keberagaman. Nah, demikianlah Ananda pembelajaran kita dari buku pena kalian, buku pena jilid 2D untuk tema 7, subtema 1, kebersamaan di rumah pada pembelajaran 1 dan 2. Ibu Ismaria berharap apa yang sudah Ibu sampaikan tadi dapat membantu Ananda belajar mendalami materi yang ada pada buku pena kalian. Terima kasih Ananda sudah bersedia belajar bersama-sama dengan Ibu Ismaria dengan penuh semangat. Dan sampai jumpa kembali di video pembelajaran kita selanjutnya. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan kalian, dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Terima kasih Ananda, selamat pagi.